Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah, NIM 858125745. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPBJJ Pontianak. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi pada modul ajar. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro dari Ibu Tria Yulisa Isdiarti, MPD. Selamat menyaksikan. Saya Habibah akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya akan mulai menjelaskan tahap atau langkah penyusunan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini yang pertama ada informasi umum, terdiri dari penyusun yaitu saya sendiri Habibah, Satuan Pendidikan di SD Negeri 1 Elahilir, tahun penyusun 2025-2026. Mata pelajaran yang saya ambil yaitu Bahasa Indonesia, materi pokok, kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Fase kelas dan semester, fase B, kelas 3 dan semester 2. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, di sini ada identifikasi. Yang pertama, identitas peserta didik, yaitu 1. Kesiapan belajar. Di sini mayoritas murid sudah pernah mengucapkan kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Yang kedua, ada minat. Banyak murid menunjukkan minat tinggi pada pembelajaran menggunakan media digital video pembelajaran. Terus yang ketiga ada kebutuhan belajar. Murid memerlukan pembelajaran auditory, visual, dan kinestetik agar semua terfasilitasi. Mereka juga membutuhkan kegiatan yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ada 5 jenis, yaitu jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan ada 2, yaitu konseptual, contoh, kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Terus ada prosedural, yaitu langkah-langkah menyusun kalimat larangan, anjuran, dan ajakan dalam situasi sehari-hari. Ya, dan seterusnya B, relevansi kehidupan nyata. Murid terbiasa mengucapkan kalimat larangan, anjuran, ajakan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang C, tingkat kesulitan, yaitu sedang. Dan D, struktur materi. Contoh kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Yang E, terakhir dimensi profil lulus. Di situ ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Terus yang kedua kewargaan, yang ketiga kemandirian, yang keempat kolaborasi, yang kelima komunikasi, dan yang keenam bernalar kritis. Nah, di sini ada desain pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini, mahasiswa harus mampu mencapai pelajaran yang sudah diperoleh. Yang pertama, membaca dan memirsa. Peserta didik mampu membaca kata-kata baru dengan pola kombinasi huruf yang telah dikenali dengan fasih. Terus peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan atau kosakata bahasa Indonesia sarapan dari bahasa daerah dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi, dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informatif dan teks narasi. Di sini ada berbicara dan mempresentasikan.
Di situ peserta didik mampu berbicara dengan pilihan kata dan sikap tubuh gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam suatu percakapan dan diskusi sesuai tata cara. Peserta didik mampu menceritakan kembali sesuatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitar. Terus yang terakhir ada menulis. Peserta didik harus mampu menulis berbagai teks sederhana dalam rangkaian kalimat yang beragam dan informasi mengenai hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu menggunakan kaidah sederhana, kebahasaan dan kosakata baru yang memiliki makna notatif untuk menulis teks sesuai dengan konteks. Peserta didik terampil menulis kalimat dalam tulisan Latin dan tegak bersambung. Terus ada lintas disiplin ilmu. Terdiri dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan IPAS. Bahasa Indonesia menyusun kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Pendidikan Pancasila, keterkaitan nilai, norma, aturan, dan tanggung jawab. Dan IPAS berkaitan dengan masalah lingkungan dan kesehatan. Nah, di sini ada praktik pedagogis, yaitu ada 2. Model pembelajaran, yaitu problem based learning. Terus ada metode, diskusi, ceramah, penugasan, tanya jawab, presentasi, dan demonstrasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu 1. Murid mampu memahami kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Terus yang kedua, murid mampu menulis kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Terus ada kemitraan pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu guru kelas, murid, dan orang tua. Guru kelas, fasilitator, aktivator, motivator murid selama proses pembelajaran. Sedangkan murid kolaborasi dengan guru dan teman kelompok, dan orang tua membantu menyediakan alat dan bahan untuk kegiatan pembelajarannya. Terus ada lingkungan pembelajaran. Di sini ada ruang fisik dan budaya belajar. Dalam ruang fisik yaitu ruang kelas. Budaya belajar yaitu kolaboratif, diskusi, kerja tim, dan menyenangkan. Terus ada pemanfaatan digital, yaitu ada 4, media sosial, yaitu YouTube. Platform desain yaitu PowerPoint dan Canva. Terus ada aplikasi sistem pembelajaran yaitu digunakan untuk wadah dan melakukan pencatatan terhadap aktivitas murid maupun asesmen seperti Google. Dan yang terakhir ada Workspace dan Microsoft Office, Word dan Excel serta WordWall. Dan ada langkah-langkah pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajarannya pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, yang pertama guru memulai pembelajaran dengan memberi salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran murid. Yang kedua, guru melanjutkan dengan berdoa bersama-sama dipimpin oleh seorang murid. Yang ketiga, guru melakukan pengkondisian belajar dengan mengajak murid mengecek kerapian, mengecek kondisi kelas, dan melakukan tepuk siap. Terus yang keempat, guru menyampaikan apresiasi dengan menunjukkan sebuah poster. Terus guru bertanya apa pesan yang terdapat pada poster ini, apakah kalimat mengajak, menanyakan, atau melarang. Kemudian guru mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari serta kegiatan sehari-hari. Yang kelima, murid menyimak penjelasan guru mengenai tujuan kegiatan yang akan dilakukan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, murid menyimak
penjelasan guru mengenai langkah-langkah pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan. Terus yang ketujuh, murid dan guru melakukan tepuk semangat agar murid semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ada kegiatan inti yaitu fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, guru menunjukkan sebuah video, murid menyimak video tersebut. Terus yang kedua, guru menayangkan video tentang berbagai contoh kalimat larangan, anjuran, dan ajakan. Terus yang ketiga, guru bersama murid membahas tentang video yang disajikan tadi. Terus yang keempat, guru menjelaskan kembali tentang penggunaan kata-kata ajaib melalui PPT dan murid memperhatikannya. Terus ada yang kelima, guru melakukan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Fase 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ada murid dibagi ke dalam beberapa kelompok. Terus guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Fase 3, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Murid mendengarkan penjelasan tentang LKPD yang sudah dibagikan. Terus yang kesembilan, setiap kelompok berdiskusi bersama kelompoknya dan melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk LKPD. Yang kesepuluh, guru membimbing murid dalam mengerjakan LKPD. Terus fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Murid bersama kelompoknya menuliskan hasil kerja pada LKPD. Murid dibimbing oleh guru dalam mengisi LKPD sehingga setiap kelompok siap untuk mempresentasikan. Terus murid mempresentasikan hasil LKPD yang telah dikerjakan. Terus murid dan guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya, fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini ada murid bersama guru bersama-sama membuat kesimpulan tentang penggunaan kalimat larangan, ajakan, dan anjuran dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada murid mengerjakan soal di word wall. Terus yang penutup. Penutup terdiri dari murid bersama guru melakukan ice breaking. Terus murid bersama guru mengulas kembali apa yang sudah dipelajari dari hari ini dan membuat kesimpulan bersama. Murid mengerjakan soal evaluasi. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajak murid menjawab pertanyaan refleksi. Guru menutup dengan doa bersama-sama dan diakhiri dengan salam. Nah, terus ada asesmen. Asesmen ada 3 jenis, yaitu yang pertama diagnostik. Bentuk asesmen diagnostik yaitu pertanyaan yang diberikan guru sebelum memulai pelajaran untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki murid. Yang kedua, formatif, yaitu berbentuk penilaian proses observasi sikap refleksi murid selama proses pembelajaran. Yang terakhir, sumatif. Bentuk asesmennya yaitu tes tertulis. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut, yaitu A. Kegiatan penguatan. Murid yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan mendekatkan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar murid yang bersangkutan. Terus ada kegiatan tantangan, yaitu murid yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari murid lain. Guru memberi kegiatan tantangan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Terus ada refleksi peserta didik dan guru. Di sini di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik
melakukan refleksi pembelajaran, yaitu refleksi guru. Guru bertanya apakah semua peserta didik memahami informasi yang sudah disampaikan. Terus selanjutnya refleksi murid, bagaimana perasaanmu hari ini? Di sini murid harus memilih salah satu emoji di bawah ini yang sudah terlampirkan. Terus ada PowerPoint, kalimat ajakan, anjuran, dan larangan. Di sini ayo jaga lingkungan tetap bersih. Nah, di sini ada kalimat anjuran, ada kalimat ajakan pengertiannya, ada kalimat larangan. Terus di sini ada rangkuman materi. Terus ada juga LKPD-nya, yaitu yang pertama menyusun kalimat ajakan, yang kedua menulis kalimat anjuran, yang ketiga menulis kalimat larangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.